Shalom, Bapak Ustaz semua bersuka cita sore hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ustaz, hari ini saya rindu membagikan mengenai kita harus konsisten dalam doa. Bapak Ibu, kita kembali ke fondasi ya. Nafas hidup orang percaya adalah doa ya. Seperti kita butuh makanan untuk jasmani, kita juga butuh doa dan firman untuk rohani. Ayo kita konsisten dalam doa. Bapak Ibu, kadang seringkali kita diganggu ya oleh kegiatan, oleh banyak hal, kecapean. Kita jarang berdoa. Ayo kita bangkitkan kembali. Satu kali saya sama teman saya ya ikut doa semalam suntuk Bapak Ibu Saudara ya. Wah, dari jam 6 malam ya sampai jam 6 pagi Bapak Ibu Saudara ya. Wah, kita nyanyi mulai jam 6, jam 7 masih aman Bapak Ibu, jam 8 masih aman, jam 9 mulai teman saya. Wah, mulai ketiduran dia sandar gini sama saya senggol. Bro, jangan tidur, ayo bangun. Siapa yang tidur? Ini istirahat di pangkuan Bapak katanya Pak Ibu Saudara ya. Tahu-tahu ngorok gitu ya. Nah, seringkali kita ini bisa gampang untuk tidak berdoa. Tapi bila hari ini kita semangat untuk konsisten dalam doa. Bapak Ibu Saudara, seringkali waktu kita berdoa, kita nggak langsung lihat apa yang kita doakan. Seringkali kita berdoa dengan konsisten, kita belum lihat. Wah, hari ini kita doa untuk keluarga kita belum dipulihkan, mungkin seperti itu. Kerjaan kita belum kelihatan apapun. Ayo kita konsisten untuk berdoa. Bapak Ibu, kalau sedang Bapak Ibu mengalami itu, mengenai doa yang konsisten, Bapak Ibu saya merasa, aduh kok gak dijawab-jawab ya. Aduh kok ngalami ini ya, doanya kok belum didengar, belum terjadi apa-apa. Bapak Ibu, mari kita pergi ke tukang batu. Pergi kemana Bapak Ibu? Ke tukang batu besar ya. Bapak Ibu, ketika ada tukang batu besar, dia mau memecahkan batu yang besar. Ketika dia pukulan pertama, wah, gak terjadi apa-apa sama batu itu. Ternyata pukulan sampai ke 100 batu itu retak aja enggak. Tapi ternyata pukulan ke 101 batu itu langsung terbelah jadi dua. Karena dari dalam sudah retak dari pukulan pertama. Bapak Ibu, saya mau tanya, pukulan yang paling penting itu yang 101 A atau B? Semuanya penting. Semuanya penting. Dari 1 sampai 101 penting. Kadang kita nggak bisa lihat Tuhan bekerja, tapi bagian kita, ayo kita tetap percaya dan berdoa. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa kita, dan tangannya tidak kurang panjang menolong kita semua. Ayo tetap berdoa. Yang mau kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Makannya makan nasi Pak Ibu. Ia berdoa langit untuk berhenti hujan 3,5 tahun. Dan langit berhenti hujan. Lalu apa ya saudara? Dia berdoa langit turunkan hujan. Ya. Pertama dia doa, gak ada apa-apa, gak lihat langit itu gelap. Enggak, langit cerah. Dia nyuruh hujannya naik, oh cerah. Gitu terus sampai 7 kali Bapak Ibu. Doanya Elia bukan cuma sekali, tapi 7 kali. 6, bujangnya naik nggak ada apa-apa. 7, ada setapak tangan awan. Lalu Elia berkata, sudah cukup, pergi ke Raja Ahaz, bilang masukkan kereta, pakai kereta, karena akan hujan. Dan terjadilah hujan. Bapak Ibu, seringkali kita doa belum kelihatan apa-apa. Ayo kita tetap konsisten berdoa. Doa sebagai nafas hidup kita. Coba senggol kanan katakan, ayo berdoa. Jangan males. Bapak Ibu saudara, seringkali kita sibuk ya. Bangun tidur kita sibuk dengan yang lain. Buka HP kita, bangun tidur langsung broadcast message ya. Lihat grup WA ya, bagi-bagi video ya. Atau kita bangun tidur langsung lihat kripto kita, stok saham kita ngitung untung nggak hari ini ya. Banyak hal yang kita lakukan tanpa kita berdoa.
Ayo kita konsisten berdoa. Kita belajar Bapak Ibu seperti Daniel. Kita akan bahas Daniel 6 Bapak Ibu Saudara ya. Apa sih dampaknya orang yang konsisten dalam hidupnya berdoa? Kita baca dahulu satu ayat ini, Daniel 6 ayat 11. Mari baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Daniel 6 ayat 11. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu, Daniel berdoa bukan karena dapat surat masalah, surat perintah nggak boleh doa. Daniel berdoa bukan karena menghadapi apa dan apa, tapi seperti biasa dilakukannya. Dia berdoa 3 kali sehari. Seperti jasmani butuh makan 3 kali, Daniel doanya 3 kali. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan rohani kita juga butuh makan. Rohani kita butuh makan, butuh nafas. Ayo kita konsisten berdoa. Ya, 3 kali sehari Bapak Ibu. Ya, bukan karena punya masalah saya berdoa Bapak Ibu, bukan karena kita dapat masalah kita doa konsisten. Oh kalau nggak ada masalah nggak doa. Oh dapat berkat doa, kalau biasa-biasa nggak doa. Jangan. Ayo doa menjadi gaya hidup kita. Sama-sama katakan gaya hidup. 1, 2, 3 gaya hidup. Kita gaya hidupnya berdoa. Daniel 3 kali sehari tengah kesibukannya sebagai menteri, perdana menteri, dia tetap berdoa. Apa dampak orang yang konsisten berdoa Bapak Ibu Saudara? Ada 3 ya, kita bahas hari ini. Yang pertama, apa dampak orang yang konsisten berdoa? 1, memiliki karisma dan otoritas ya. Memiliki karisma dan otoritas. Bapak Ibu Saudara, kalau orang suka melekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, suka berdoa, dia punya karisma dan otoritas. Saya bacakan Bapak Ibu Daniel 6 ayat 4. Ya, kita akan bahas ya Daniel 6 ini ya. Mundur dan maju dari ayat 11. Daniel 6 ayat 4 dikatakan di sana, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel dapat promosi Bapak Ibu Saudara, bukan karena Daniel pintar. Ya, banyak kita mikir kepintaran itu kunci segalanya. Daniel dapat promosi bukan cuma karena etos kerjanya, tapi dia punya roh yang luar biasa. Bisa bayangkan Bapak Ibu, semua pejabat tinggi tahu Daniel ini punya roh luar biasa. Raja itu tahu Daniel ini punya roh luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita suka berdoa, sekitar kita tahu kita diberkati Tuhan. Apa yang kita kerjakan berhasil. Kita dipromosi. Orang yang suka konsisten berdoa punya roh luar biasa, karisma dan otoritas. Ia akan mengalami promosi dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita bangun jam-jam doa kita. Konsisten dalam berdoa, ya. Ayo kita melekat kepada Tuhan. Kadang seringkali kalau orang tanya, kenapa ya saya ini kok gak promosi-promosi, ya, kok gak naik-naik? Mungkin karena ini, kita perlu karisma dan otoritas daripada Tuhan, sehingga kita diangkat. Karisma dan otoritas Tuhan membuat kita berbeda dengan dunia. Seperti kata Grant Fredly, Pak Ibu Saudara ya, apa yang daripada hati sampai kepada hati kalau Grant Fredly. Hari ini apa yang dari roh akan sampai kepada roh. Karena itu ayo kita banyak berdoa, kuatkan roh kita, rohani kita, melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dengar kesaksian, ya, tiba-tiba yang saksi ini sombong. Wah, dia cerita tentang dirinya terus, bukan tentang Tuhan. Bapak Ibu di bawah kerasa gak? Kerasa gak? Kalau ada orang saksi tentang dirinya terus, bukan tentang Tuhan, kerasa gak? Kadang kita ngerasa dalam hal itu, kok orang ini gini ya saksinya ya?
Roh sombong itu kerasa, ya. Roh kita kalau di mimbar terbuka. Karena itu ayo kita semua melekat kepada Tuhan. Orang bisa tahu, orang bisa ngerasakan kok. Kita ini dekat sama Tuhan apa enggak. Rohani kita hidup apa enggak. Orang bisa ngerasakan. Bapak Saudara, Musa yang bersekutu dengan Tuhan, wajahnya berubah dan bercahaya, ya. Punya karisma dan otoritas ilahi. Kita baca sama-sama Bapak Saudara. Keluaran 34:29, Musa yang suka berdoa, bersekutu, wajahnya berubah. Saya bacakan Bapak Ibu. 29, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia ketahui bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Bapak Saudara, apa skincare kita, ya? Ibu-ibu skincare-nya apa? Bapak-bapak skincare-nya apa? Masa bapak-bapak punya skincare? Oh, punya sekarang Bapak Ibu, ya. Sekarang skincare laku keras. Saya lihat kalau ada anak-anak muda tasnya kebuka Bapak Ibu, ya. Saya tanya bawa apa aja? Oh, ada bedak rambut, wah, ya. Ada rambut cuci muka, ada sunblock supaya nggak hitam Bapak Ibu. Wah, luar biasa, ya. Saya mau tanya ini ibu-ibu skincare-nya apa dan berapa duit? Wah, mahal-mahal. Banyak orang buka perusahaan skincare, ya, itu melejit, ya, karena semua orang pengen glowing. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh bertemu Tuhan muka dengan muka, wajah kita glowing, bercahaya. Katakan sama-sama glowing. 1, 2, 3, glowing, bercahaya. Kalau kita suka bersekutu dengan Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, wajah kita ini memancarkan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan manusia. Karena itu ayo kita bersekutu. Ingat, kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Tapi seringkali hati kita isi dunia, sehingga wajah kita memancarkan dunia. Tapi ketika kita melekat kepada Tuhan, kita kembali segambar dan serupa dengan Allah. Wajah kita bercahaya, penuh kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kita kalau duitnya banyak, skincare-nya mahal, tapi hati ini penuh kepahitan, kira-kira wajahnya menarik gak Bapak Ibu? Nggak pengen lihat, ya, ketus, wah, ya, penuh kepahitan. Ayo hari ini hati kita diubahkan. Kalau kita berdoa Bapak Ibu, seringkali bukan cuma keadaan yang berubah, hati kita berubah. Semakin dekat Tuhan kita diubah. Yang suka sakit hati ngampuni, yang suka nyimpen salah orang buang sampah, sehingga hati kita penuh damai sejahtera. Hati kita penuh hadirat Tuhan, dan kita semua memiliki karisma otoritas, bercahaya untuk kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita semua menyenangkan hati Tuhan, melekat kepada Tuhan, ya. 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 8. Bapak Ibu, kita baca bergantian, ya. Ternyata waktu kita ini punya roh yang hidup, dimanapun kita ada, membawa kehidupan. Tapi sedangkan kalau kita pakai hukum Taurat, ya, nggak pakai hukum roh, nggak berjalan bersama Tuhan, kita membawa kematian. Hukum Taurat itu seringkali membuat kita berdosa Bapak Ibu, ya. Karena ada hukum, kita tahu kita berdosa, nggak berkenan. Tapi kalau kita pakai hukum roh, melekat kepada Tuhan, itu menghidupkan. 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 8, mari baca bergantian. Saya ayat 6, Bapak Ibu ayat 7, ayat 8 kita baca bersama-sama, ya. 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi kalau hari ini roh kita hidup, kita ada roh, kemanapun kita pergi ada kehidupan. Kita pulang ke rumah, rumah kita hidup penuh sukacita. Kita pergi kerja, kerjaan kita hidup jalan dengan baik. Kita melayani gereja, kita membawa kehidupan kepada setiap orang.
Lanjut ayat 7 Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Hingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaannya demikian, 8 sama-sama 1, 2, 3. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini penuh Roh Kudus, kita ini melekat kepada Tuhan, roh yang luar biasa kata Daniel. Ya, 6 ayat 4. Roh yang luar biasa itu ada. Waktu kita datang ke rumah, kita bawa roh yang luar biasa, konsisten berdoa, rumah kita penuh kemuliaan Tuhan, penuh hadirat Tuhan. Waktu kita menyembah di gereja, hadirat Tuhan ada memenuhi tempat ini, kemuliaannya. Waktu kita bekerja, kita punya roh luar biasa, kita mulai dengan konsisten berdoa, maka kemuliaan Tuhan menyertai pekerjaan kita. Dan di situ ada berkat, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita berdoa. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu, banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ayo kita banyak berdoa, melekat. Ya. Kalau kita nggak pernah doa, minta berkat, nggak pernah nuai, minta menuai, berarti kita maling, Mbak Ibu Saudara ya. Nggak pernah nuai, tapi mau menuai. Nggak pernah nabur, tapi menuai. Ya. Menuai punya tetangga pasti. Hari ini kita harus menabur. Dalam konsisten berdoa, kita punya karisma dan otoritas ilahi dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa dampak orang yang konsisten dalam doanya, jam-jam doanya. Yang kedua, ia memiliki kemurahan Tuhan untuk luput dari malapetaka. Orang yang konsisten berdoa itu punya kemurahan Tuhan dalam hidupnya untuk luput dari segala malapetaka. Kita baca Bapak Ibu, Daniel 6 ayat 17, 21 sampai 23. Mari baca bergantian. Saya 17, Bapak Ibu 21, 22 saya, 23 kita baca bersama-sama. 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja sudah gak bisa bantu, dia cuma ngomong Allahmu yang melepaskan engkau. Ayat 21 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. 23 sama-sama, 1, 2, 3. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bahkan lewat gua singa sekalipun Daniel selamat. Bapak Ibu, orang yang tekun berdoa, konsisten berdoa, itu peka dan diselamatkan dari malapetaka. Ya, ayo kita tekun berdoa. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya ke Semarang, pertemuan hamba-hamba Tuhan GBT ya. Bapak Ibu, ketika saya ke sana, ya kumpul kita, ada kesaksian dari hambanya Pendeta Timotius Subakti, Bapak Ibu ya. Gereja Kristus Alpha Omega, GBT Kristus Alpha Omega. Gerejanya itu 6 lantai Pak Ibu, salah satu gereja GBT terbesar ya. Wah, dia saksi ya. Bapak Ibu, dia mengalami ketika satu kali dia mau berangkat ke gereja, hatinya ini nggak enak Pak Ibu. Nggak enak mau berangkat. Akhirnya apa? Dia ngurungkan dirinya berangkat, mobilnya tetap berangkat. Ya.
Dia masuk kamar, dia doa dulu, nanti nyusul katanya. Dia masuk kamar, dia doa, hatinya nggak enak soalnya ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata ketika mobil itu berangkat, di mana tempat biasanya pendeta Timotius ini duduk, Bapak Ibu Saudara, itu didekati motor. Ketika didekati motor, disenggol, dek, gitu aja Bapak Ibu Saudara, dek. Ini kesaksian sopir ya. Lalu motor itu pergi, dikira cuma nyenggol, ternyata beberapa kilo mobil itu meledak. Tadi dipasang bom, dor, meledak Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan semua selamat dan tempat Pak Timotius itu kosong, ditaruh situ. Kalau dia di situ, dia sudah nggak ada dan dia selamat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Orang yang banyak doa, konsisten berdoa, itu peka. Ya, Bapak Ibu kita harus konsisten berdoa, peka dalam mengambil keputusan hidup kita. Ya, mau berangkat apa enggak? Setiap hari kita ngambil keputusan, setiap detik kita ngambil keputusan. Bangun tadi pagi bangun apa tidur terus ngambil keputusan kan? Sore ini habis tidur siang ya. Kita bangun apa tidak? Mandi apa enggak ke gereja gitu kan, keputusan Bapak Ibu Saudara ya. Sudahkah kita itu peka terhadap suara Tuhan? Bapak Ibu Saudara, malapetaka itu bisa juga kecelakaan seperti itu, ataupun dalam hidup kita. Mungkin satu, selamat dari salah pilih jodoh. Bapak Ibu kalau salah pilih jodoh itu malapetaka. Ya, saya pesan kepada semua anak muda yang mau menikah atau Bapak Ibu yang mau menikahkan anaknya, banyak doa. Ya, Bapak Ibu ayo kita banyak doa, peka. Bapak Ibu kalau kita salah makan, menyesalnya beberapa hari, sakit perut kan. Kalau kita salah potong rambut, menyesalnya 1 bulan, rambutnya jelek 1 bulan. Tapi kalau salah pilih pasangan hidup, kita menyesal seumur hidup ya. Wah, hidup kita akan berantakan Bapak Ibu. Ya, saya ngomong ini kenapa? Karena saya lihat sendiri ada pasangan-pasangan baru 3 bulan menikah Bapak Ibu. Baru 3 bulan masih manis-manisnya harusnya. Ternyata istrinya dipukuli. Waduh Bapak Ibu Saudara ya. Bengep semua istrinya. Baru 3 bulan. Lalu ketika ditanya Bapak Ibu Saudara ke istrinya, kamu tahu waktu pacaran calon suami ini kasar? Tahu, dulu suka mukul, loh kok dinikahi. Seringkali itu berharap habis menikah berubah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, habis menikah berubah apa tambah nemen Bapak Ibu? Ya. Kalau pacaran, ini semua anak muda ya, kalau pacaran kasar, habis menikah lebih kasar lagi kelihatan aslinya ya. Kalau pacaran males, telatan, habis menikah lebih males lagi ya. Nggak mungkin berubah jadi lebih baik, nggak. Itu malah kelihatan aslinya. Kalau pacaran kan ketemu berapa jam aja ya. Kalau ketemu pacarnya yang cewek itu cerewet ya. Kalau ketemu pacarnya yang cewek cerewet, ngomong berdoa, Tuhan kalau menikah semoga dia jadi pribadi yang lebih tenang dan diam. Ternyata habis menikah lebih cerewet lagi ya, gak mandek semua diomong Bapak Ibu Saudara ya. Jangan berharap menikah itu mengubah orang 180 derajat. Malah kita ngelihat aslinya. Karena itu kenapa harus pacaran itu penjajakan, tahu karakternya. Harus banyak doa. Bapak Ibu Saudara harus banyak doa ya. Kalau anak-anak muda mau menikah, mau menikahkan anak, sahabat jodoh itu malapetaka. Saya ditelepon ya, sekarang ini di WA, ditelepon setiap hari. Berantem setiap hari, habis istrinya, suaminya, habis istrinya, suaminya. Bisa bayangkan setiap hari punya masalah Bapak Ibu. Berantem di rumah tangga itu setiap hari. Bisa ada damai? Bisa Anda berkata bahagia? Kalau kita ini peka, kita nggak salah pilih jodoh. Ya, jodoh yang ditentukan Tuhan. Kita cocok secara rohani, sepat dan seimbang, maka kita sukacita diberkati Tuhan. Seumur hidup anak kita, seumur hidup kita diberkati, berbahagia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
Yang kedua, Bapak Ibu, malapetaka itu kalau salah pilih teman, ya, teman kongsi, ya, kalau lagi bisnis, dealing sesuatu, ayo banyak doa. Bapak Ibu, ada teman, kata Amsal, yang mendatangkan celaka dalam hidup kita. Nah, kita banyak doa. Apakah kita ngambil keputusan-keputusan yang tepat? Kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Bapak Ibu, kalau kita banyak doa, kita akan berhenti berdosa. Tapi kalau kita banyak berdosa, kita akan berhenti berdoa. Itu sudah pasti. Dan kalau orang suka berdoa, dia frekuensinya cocok sama sorga. Bapak Ibu, Anda tidak akan cocok sama orang yang frekuensinya lain. Ya, kalau di sini rohani, di sana rohana, nggak cocok, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau di sini cari kemuliaan Tuhan, hidupnya jujur dan lurus, sana meliuk-liuk, bulat, nggak cocok. Kalau kita suka berdoa, kita cocoknya sama Tuhan dan sama orang yang cocok sama Tuhan. Kita bisa cocok. Karena itu banyak doa, kita peka. Bapak Ibu, ayo kita jangan salah ambil keputusan. Kalau kita banyak doa, kita memiliki kemurahan Tuhan untuk luput dari malapetaka dan mencapai hidup yang diberkati Tuhan. Yang mau katakan amin. Senggol kanan kiri katakan ayo berdoa. Ayo berdoa. Yang ketiga, terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Apa dampak orang yang suka konsisten berdoa? Yang pertama, tadi memiliki karisma dan otoritas. Yang kedua, memiliki kemurahan Tuhan untuk kita luput dari malapetaka. Dan yang ketiga, memiliki kuasa untuk bersaksi. Bapak Ibu Saudara, tema bulan ini saya tetapkan adalah menjadi saksi, ya. Karena itu khotbah saya bersama istri saya selalu bicara mengenai saksi. Ya, setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia hidup, kita harus bersaksi kepada dunia. Yesus Kristus hidup. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita konsisten dalam berdoa, kita memiliki kuasa untuk bersaksi. Bisa bayangkan Daniel ini seorang yang minoritas. Daniel ini dalam pembuangan. Dia di kerajaan Persia, dia orang Israel. Tapi tahukah Bapak Ibu, nama Tuhan dipermuliakan di seluruh Persia, bahkan seluruh dunia. Kita baca ayat-ayat terakhir kita. Daniel 6 ayat 26 sampai yang ke-27, Bapak Ibu. Daniel 6 26 sampai 27, saya 26, Bapak Ibu 27 28, kita baca bersama-sama ya. 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. 27 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya. Ini seorang Persia, seorang yang harusnya gak kenal Tuhan. Dia bisa ngomong, Allahnya Daniel ini loh, Allah yang hidup, Allah yang Daniel ini loh yang berkuasa ya. Ayat 28 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-si. Tuhan Yesus itulah yang menolong kita, melepaskan kita, membuat tanda mujizat dalam hidup kita. Ayo kita saksi. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita suka berdoa, kita punya kuasa untuk bersaksi. Ya, tugas kita ini cuma cerita. Roh Kudus yang menimbulkan iman. Tugas kita cuma berdoa. Ya, Bapak Ibu, kalau ada teman Bapak Ibu lagi susah, doakan. Kuasa itu bukan cuma hanya pada pendeta, tapi setiap orang percaya dengan yakin berdoa, besar kuasanya. Waktu kita berdoa,
Ya, doakan orang, doakan sekitar kita. Terjadilah mujizat dalam hidup kita. Bapak saudara, satu kali saya doakan seorang ibu, dia diminta doakan suaminya yang nggak kelihatan matanya. Ya. Lalu saya doa untuk ibu ini, untuk suaminya. Kebetulan ibu ini baru percaya gitu ya, dari agama seberang baru percaya, saya doakan. Lalu minggu depannya ibu ini datang lagi, "Ko, suami saya mau ketemu Koko." Wah, saya mikir ada apa ya? Apa suaminya nggak terima atau apa? Loh, kenapa Bu? Kok suaminya mau ketemu? Iya, matanya sudah sembuh. Oh, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kapan kita punya kuasa? Waktu kita bersaksi, waktu kita mau bergerak mendoakan, waktu kita mau bergerak cerita. Tugas kita cuma cerita, tugas kita cuma berdoa. Roh Kudus yang memberi kuasa. Bapak Ibu saudara, ayo kita konsisten dalam doa kita sehingga kita punya kuasa. Ya, seringkali kita lupa Bapak Ibu, bahwa yang kelihatan itu ada fondasinya yang gak kelihatan. Ya, sekali lagi ya, seringkali hidup ini ada gunung es yang kelihatan dan yang gak kelihatan. Usain Bolt, satu kali saya baca artikel mengenai Usain Bolt, manusia tercepat di dunia, di bumi, Pak Saudara ya. Dia lari maraton itu cepat sekali dan gak ada yang nyanyi dia. 9 detik dia maraton. Ya, dia pecahkan rekor. Bapak Saudara, ketika dia diwawancara, Usain Bolt kok bisa? Kamu 9 detik dahsyat. Dia ngomong apa? Seluruh dunia ini cuma lihat aku lari 9 detik, tapi gak pernah lihat aku latihan setiap hari. Bertahun-tahun aku latihan, gak ada yang tahu. Mereka cuma tahu 9 detik ini. Bapak Saudara, sama ya, atlet badminton juara dunia dari Indonesia, Bapak Ibu kalau dengarkan podcast, latihan 1 hari itu 3 kali. Kalau mau pertandingan 4 kali. Jadi latihan 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam sore. Kalau mau pertandingan ditambah 2 jam malam. Ya, bisa latihan, bisa bayangkan latihan badminton sehari 8 jam. Badminton latihan. Tapi kita lihatnya apa? Pertandingan aja, 1 jam pertandingan. Oh, mainnya bagus. 1 turnamen aja. Kita gak melihat bertahun-tahun bangun fondasi. Sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini bersaksi, kelihatannya cuma sebentar. Tapi kalau kita bangun fondasi, doa konsisten, waktu kita bersaksi, ada kuasa yang dahsyat menyertai kita. Disitulah banyak orang boleh percaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, istri saya mungkin pernah cerita ya. Istri saya itu dulu pelayanan itu harus milih Bapak Ibu ya, di gereja apa. Jadi kami kuliah Selasa sampai Jumat ya. Jumat jam 3 sore kita harus pergi ke pelayanan semua ya. Lalu hari Sabtu pelayanan, Minggu pelayanan, Senin pulang lagi ke asrama atau kuliah. Istri saya pelayanannya Jombang Mbak Ibu Saudara ya, di Jombang. Jadi siap hari Jumat jam 3 sore dia sudah packing naik bus ke Jombang ya. Sabtu pagi khotbah doa pagi, sorenya persiapan remaja, Minggu ibadah kayak kita ya, persiapkan nyiap semua Bapak Ibu Saudara, nyapu, ngepel gereja dan sebagainya. Selesai ibadah, Senin pulang lagi ya, naik bus ke Surabaya. Bapak Ibu Saudara, ketika mau naik bus dia selalu doa, Tuhan pertemukanlah saya dengan orang yang siap terima Injil ya, itu doa istri saya. Bapak Ibu Saudara, ketika dia naik bus dia injili ya, orang sekitarnya. Ada satu bapak dia tanya ya, dari mana gitu ya, dari Surabaya. Oh, agamanya apa? Kristen. Oh, kok Tuhanmu dipenteng. Oh, Bapak Ibu Saudara ya, dipenteng itu artinya digantung. Wah, istri saya jelaskan ya tentang keselamatan. Dan ternyata orang itu baik. Pikiran kita kalau orang nginjil itu kan bakal dimusuhi, bakal digaenai, bakal dimarahi. Orang itu baik Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarang itu baik. Pernah di Surabaya istri saya dikirimi buah-buahan malahan gitu ya. Kita pikirannya kalau kita nginjil itu kita cari masalah. Ternyata enggak.
Waktu kita dalam konsisten berdoa, kita nginjil bersama kuasa Tuhan. Ada hati yang siap terima Injil. Ada hati yang damai untuk terima Injil. Bapak Ibu, saya sama Pak Gembala ini sering pergi makan ya. Pak Gembala ini kalau cari jiwa waktu makan ya. Wah, kalau kita lagi pergi makan, saya buka menu, Pak Gembala cari mangsa. Baru duduk ini saya lagi buka-buka menu ini, Pak Gembala tolek kanan, tolek kiri, ya. Saya tanya, "Kong, mau makan apa, Kong?" Biasa lah. Lalu dia mulai teriak-teriak, "Kok." Mungkin Bapak Ibu pernah ya, siapa ya? Orang itu, "Oh ya, engkau tinggal di mana?" 1. Ya, tinggal di sini. 2, cowok apa? Kerjanya apa? Oh ini. Ya. 3, gereja mana? Ya. Gereja mana? Oh gereja ini. Oh ya, yang setia ya kau ya. Kalau belum gereja, oh engkau butuh Yesus. Lalu dikasih resep hidup sukses. Ya, saya sering pergi makan tahu Pak Ustaz, stepnya itu Pak Ustaz ya. Stepnya itu. Tahu gak Bapak Ibu, ratusan kali saya sama ngong saya pergi makan dan menginjili orang. Pilihannya cuma 2. 1, dia gak suka, dia diem aja, gak peduli. Bukan marah-marah, gak pernah balik meja, enggak. Diem aja gak peduli makan. Tapi yang respon kedua, orang itu tertarik, minta nomornya Pak Gembala, bahkan sampai ikut ke gereja. Bapak Ibu, ada satu jiwa yang ikut ke gereja, diberkati di gereja kita. Oh ngajak kokonya, ngajak adiknya, ngajak iparnya, satu keluarga sampai percaya Yesus. Wow, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya percaya Injil diberitakan bukan hanya lewat Pak Gembala, tapi setiap kita. Bapak Ibu, ketika kita di sorga nanti gak ditanya mobilmu apa. Oh kalau 300 juta ke atas kelas A sorganya. Kalau 300 juta ke bawah sorganya kelas B. Oh enggak. Rumahmu berapa, sahammu berapa, kriptomu berapa, enggak. Tapi Tuhan tanya berapa jiwa yang sudah kamu menangkan. Berapa jiwa yang sudah kamu ceritakan tentang Yesus. Berapa jiwa yang dipulihkan dari keadaannya yang sulit karena dengar Injil. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita semua bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan banyak jiwa dimenangkan. Tuhan berkati kita semua. Apa dampak orang yang konsisten berdoa? 1, dia punya karisma dan otoritas. Dia punya roh yang menghidupkan. 2, dia punya kemurahan Tuhan untuk luput dari malapetaka. Dan yang ketiga, memiliki kuasa untuk bersaksi. Biarlah ada dalam hidup kita dan kita menjadi tiang-tiang doa bagi seluruh dunia. Puji Tuhan. Pemain musik mari maju ke depan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan bangsaku.